Hai all, saya Ramya Prachna. Dan saya Nantia. Kali ini kita akan nunjukin cara untuk membeli domain dan nyewa tempat untuk hosting. Pertama-tama adalah pilih di mana Anda ingin melakukan hosting. Penyedia jasa hosting di Indonesia banyak banget. Nah, sebagai contoh, kami menggunakan penyedia jasa hosting rumah web atau www.rumahweb.com. Ini bukan iklan kan ya, Maya? Bukan, Ya. sebagai contoh aja. Setelah kita masuk di websitenya, ini misalnya websitenya rumah web, di situ biasanya ada paket-paket hosting yang disediakan. Kita coba pilih aja yang personal hosting. Di paket-paket itu biasanya kita perhatiin adalah space-nya. Kita kira-kira space-nya mau seberapa besar. Sebagai dasar untuk memilih dan untuk memudahkan semua dalam penggunaan selanjutnya, pastiin kalau paket itu disupport sama kontrol panel yang namanya si panel ini dan Fantastico. Jadi di sini ada apakah dia disupport oleh Fantastico, Fantastico pre-install scripts. Nah, dicari yang yes. Di sini di paket hosting yang 50 mega. Mungkin kita coba aja langsung masuk ke, jadi kalau misalnya kita udah pilih ini paket yang kita mau pakai, kita langsung klik order now. Nanti akan dibawa ke dalam eh, halaman dimana kita mau pakai apa nih nama domainnya. Saya misalnya di sini kita coba beli domain sendiri. Kita klik cek domain, dia akan memeriksa apakah domain yang kita mau masih tersedia apa enggak. Nah, biasanya kalau misalnya memang tersedia akan ada keterangan bahwa memang kita bisa menggunakan gitu. Nah, kita klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, kita akan masuk ke halaman rincian order. Di rincian order ini pastikan kalau misalnya item-item yang memang kita mau pilih itu udah sesuai, kayak misalnya setting untuk sewa domain itu apakah kita mau 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun yang kita kita mau. Tapi dia memang minimal 1 tahun. Kemudian untuk paket hosting, karena sebelumnya kita sudah memilih untuk yang 50 mega, dia sudah sesuai dengan pilihan kita. Nah, untuk periodenya ini macam-macam. Berbeda penyedia jasa hosting akan punya paket yang berbeda-beda. Di sini kita coba aja untuk 6 bulan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita langsung di sini metode pembayaran. Misalnya saya pilih bank saya Bank Niaga melalui internet banking, terus klik dilanjutkan. Sebentar. Kalau ada yang pada bingung, kita jelasin lagi ya. Untuk kenapa lo harus pilih nama domain? Nama domain itu sebenarnya nantinya akan jadi URL lo. Jadi kalau misalnya tadi Rama udah cerita soal beli domain sendiri misalnya, jadi nantinya kalau misalnya lo mau ngasih tahu ke teman lo gitu, lo punya website apa, lo tinggal bilang website gue di belidomain.com gitu. Nah, itu bisa lo sewa selama tadi range-nya 1 sampai 5 tahun. Nah, untuk website lo bisa berada di dunia online, lo butuh yang namanya hosting. Gitu. Hosting itu kayak lo beli tanah, lo udah nemu alamat rumahnya, yang tadi itu yang domain, kemudian lo harus beli tanahnya. Sehingga nantinya lo bisa membangun website lo di situ. Oke, kita lanjut ke proses lanjutkan tadi. Jadi ini kalau misalnya dilanjutkan, dia akan nanya alamat email. Jadi kita harus masukin alamat email kita masukin, kemudian di proses lanjutkan, kita akan ketemu sama form. Nah, ini kita udah mulai masuk ke proses pembayaran sebenarnya, proses konfirmasi. Jadi kita isi, terutama yang harus diisi, itu kita isi misalnya nama, alamat, provinsi, dan lain-lain. Semuanya udah dilengkapi. Nah, kita lanjutkan. Klik lanjutkan. Nanti kita akan dibawa ke halaman konfirmasi bahwa kita sudah selesai nih proses pendaftarannya. Setelah proses ini selesai, kita akan mendapatkan email. Nah, di email itu akan muncul semua data-data yang tadi kita udah isi. Tapi kita domain yang tadi dan hosting yang tadi belum jadi milik kita karena kita kan belum melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh kayak gimana sih sebenarnya emailnya. Pada lembar halaman terima kasih ini ada keterangan-keterangan yang mungkin bisa menjadi menjadi informasi buat kita
apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Setelah tadi kita kirim masukkan data-data itu, kita akan mendapatkan email, dan di email ini ada data-data kayak misalnya order ID, kemudian jumlah pembayaran yang harus dilakukan, alamat-alamat banknya, kita bisa membayar lewat mana aja. Jadi Kemudian bayarnya bisa transfer ya? bayarnya, masing-masing penyedia jasa hosting punya punya fasilitas yang beda-beda. Kebanyakan sudah support untuk internet banking kalau misalnya emang semua pengen dilakukan lewat online aja gitu. Salah satu yang juga perlu diperhatikan bahwa biasanya di beberapa penyedia jasa hosting itu punya kode unik. Kode unik nih sebenarnya tambahan rupiah yang ya sebenarnya tidak nggak seberapa, tapi untuk proses verifikasi atau mereka memeriksa apakah sudah benar apa belum, sudah bayar apa belum, ini akan sangat membantu gitu, karena menjadi jumlah yang unik di mesin mereka. Pada rumah web ini, setelah kita selesai melakukan pembayaran, dia merekomendasikan untuk melakukan konfirmasi. Konfirmasi, dia ngasih alamatnya di sini untuk melakukan konfirmasi. Jangan lupa juga isi order ID-nya. Order ID-nya adalah ini. Atau bisa juga lewat SMS. Dia kasih nomor telepon untuk SMS dengan isi pesannya kayak gimana. Semua lengkap ada di situ. Nah, setelah kita melakukan konfirmasi, eh, yang kita lakukan adalah hanya menunggu sebenarnya. Jadi sampai memang mereka memeriksa apakah setelah kita ngasih tahu bahwa kita sudah bayar lewat SMS tadi, atau bisa juga lewat fax atau kita telepon ke mereka. Kemudian kita tunggu apakah mereka sudah mengaktifkan atau belum. Kemudian setelah mereka selesai melakukan, kita akan mendapatkan email selanjutnya. Ini email yang pertama, bahwa konfirmasi soal pembelian domain kita. Jadi ini domainnya dulu. Di sini ada gimana caranya kalau kita mau managing domainnya. Misalnya suatu saat kita berubah hostingnya, kemudian kita harus mengarahkan domain ini ke tempat hosting lain. Nah, di sini ada alamatnya, ada URL-nya. Kemudian email yang berikutnya adalah email untuk hostingnya itu sendiri. Jadi di sini kita mendapatkan email dari penyedia jasa hostingnya, dari rumah web, yaitu mulai dari datanya, kita dapat keterangan username kita untuk kita masuk ke dalam si panelnya tadi, ada passwordnya juga. Dengan kita sudah menerima email konfirmasi pembayaran dari penyedia jasa hosting, artinya domain dan hosting kita sudah resmi menjadi milik kita dan kita sudah bisa mulai menggunakan. Langkah yang pertama untuk memastikan adalah kita masuk ke kontrol panelnya. Jadi ketik aja domain yang kita tadi beli, terus ketik cpanel. Ini khusus untuk yang memang disupport untuk si panel sesuai keterangan hosting tadi. Kita akan diminta untuk username dan password. Tadi di email tadi kita punya username. Kemudian kita diberikan password juga. Ya, kita udah masuk di dalam kontrol panel hosting kita. Jadi dari sini kita sudah bisa melakukan segala sesuatunya di dalam hosting kita, entah itu kita mau tempatkan untuk sebagai tempat file atau untuk website, untuk blog, atau apapun. Anan mungkin ada tips-tips soal untuk domain dan hosting. Tipsnya sebenarnya, jadi the first thing yang harus dilakukan adalah jangan lupa untuk melakukan PR dulu sebelumnya. Jangan lupa teliti sebelum membeli. Kemudian jangan lupa untuk memilih domain dan hosting service yang menyediakan data kontak yang lengkap seperti email, telepon, Yahoo Messenger, atau device lain.
kontak lengkap inilah yang akan menjadi pegangan kita untuk nantinya bertanya apabila ada kesulitan. Kemudian, jangan lupa juga untuk melakukan pemesanannya di jam-jam kantor, jadi between 9 to 5 misalnya, karena kalau melakukannya di jam-jam kantor, kemungkinan besar apabila kita mengalami kesulitan, mereka akan lebih cepat menangani kesulitan yang kita alami. Kemudian, sebaiknya pilih juga paket hosting yang kalau tadi Rama sudah bilang memang dilengkapi dengan cPanel dan Fantastico. Karena kedua hal ini akan memudahkan kita untuk nantinya misalnya membuat email atau misalnya kita mau bikin blog dan lainnya. Yang terakhir, baca baik-baik semua keterangan yang tertera karena semuanya sebenarnya ada di situ. And well, have fun memilih dan memiliki your own domain